Assalamualaikum. Perkenalkan saya Agung Nugroho. CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi konstekstual, modul 1-4. Yaitu, melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Penyelesaian kasus. Menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Tahapan dan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. 1. Menstabilkan identitas, berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. 2. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. 3. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Selamat pagi Bagas. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Kemarin kan kelas 8A, kelas kamu, itu kan jam terakhir Iya, pelajaran informatika dengan Pak Agung di lab sini. iya Pak. Nah biasanya kalau selesai pelajaran itu Pak Agung berkeliling lab, ya, sekedar menata komputer lagi, membersihkan. Nah kebetulan kemarin Pak Agung menemukan bungkus permen di bawah keyboard. Nah, Pak Agung tahu kamu yang duduk di komputer nomor berapa kemarin? Nomor 30 itu. Ya, bener ya kamu yang buang bungkus permen di bawah keyboard? Iya Pak. Bisa ceritakan tidak kenapa membuang bungkus permen di bawah keyboard? Saya buru-buru Pak dan lupa membuangnya. Jadi buru-buru ya. Ya. Pak Agung juga paham sih kan. Kalau jam terakhir mungkin kamu capek, mengantuk ya. Mungkin biar tidak mengantuk kamu makan permen. Itu hal yang wajar. Tapi kalau membuang bungkus permen di bawah keyboard itu menurut kamu melanggar keyakinan kelas di lab yang sudah kita sepakati terkait tata tertib kebersihan di lab tidak? Langgar Pak. Langgar. Menurut kamu punya solusi tidak? Menempelkan kertas tulisan dilarang membuang sampah di lab komputer Pak. Oh, kamu punya solusi biar ke depan tidak terjadi lagi. Kamu mengusulkan menempel tulisan jangan makan di lab saat pelajaran gitu ya. Iya Pak. Nah, bagus sekali itu usul kamu ya. Jadi nanti kita akan buat ya semacam tulisan keyakinan kelas baru, sekaligus mengingatkan teman-teman yang lain kalau di lab komputer tidak boleh makan permen ya, apalagi sampai membuang bungkusnya di bawah atau disembunyikan di bawah keyboard ya. Karena kebersihan itu merupakan tanggung jawab kita semuanya ya. Jadi Pak Agung pengen kalau kita belajar di lab itu kondisinya nyaman ya, bersih, sehingga kita juga belajar menjadi nyaman. Kamu setuju? Setuju Pak. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita sudah melaksanakan diskusi terkait dengan kesalahan kamu, yaitu membuang bungkus permen di bawah keyboard, dan kamu sudah membersihkannya dan kamu berjanji ke depan tidak akan mengulanginya, serta punya solusi nanti ke depan kamu akan menempel papan tulisan di komputer, di setiap komputer itu ya. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih Bagas atas waktunya. Silakan kembali ke kelas sekarang.
Kasus 1. Di laboratorium komputer, Pak Agung menemukan bungkus permen yang dibuang sembarangan dan mengetahui bahwa Bagas, salah satu siswa, yang melakukannya. Saat dipanggil, Bagas mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Pak Agung menekankan pentingnya kebersihan dan tanggung jawab, mengajak Bagas berpikir tentang bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Bagas setuju untuk membuang sampahnya dan membantu membersihkan laboratorium. Mereka juga sepakat untuk membuat pengingat di laboratorium komputer agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan cara ini, Pak Agung menggunakan pendekatan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah, mengedukasi Bagas tentang tanggung jawab, dan menjaga kebersihan laboratorium komputer. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bagas Sutra dari kelas 8A. Hari ini saya senang sekali telah berdiskusi sama Pak Agung atas terkait kesalahan saya membuang sampah di bawah keyboard. Saya senang sekali, terima kasih Pak Agung. Selamat pagi Cika. Selamat pagi, Pak. Kemarin pas pelajarannya Pak Agung, pelajaran informatika di lab, itu kan anak-anak sedang mengetik, Pak Agung kan sedang keliling. Nah, Pak Agung menemukan kamu nih pakai cat kuku itu. Coba perhatikan dulu cat kukunya. Udah, Pak. Bisa nggak jelaskan kenapa pakai cat kuku kayak gitu? Nah, kemarin kan ada acara toh, Pak. Terus saya mencoba pakai cat kuku kayak biar bagus aja. Terus kamu pas masuk lupa belum menghapusnya? Belum sih, Pak. Tahu nggak kalau pakai cat kuku seperti itu di sekolah melanggar keyakinan kelas dan peraturan sekolah yang sudah ada? Tahu, Pak. Kira-kira menurut kamu hal seperti itu melanggar peraturan tidak? Melanggar. Kamu merasa bersalah tidak? Merasa. Merasa bersalah tapi lupa belum menghapusnya ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Kamu punya solusi tidak bagaimana cara memperbaiki keadaan ini? Ya, nanti saya habis pulang sekolah, saya hapus, Pak. Bisa menghapusnya? Bisa. Ya. Kemudian ke depan biar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mentaati tata tertib seperti siswa-siswa pada umumnya. Nah, bagus Cika. Jadi ya seorang pelajar itu kan kalau dilihat orang ketika dia memakai make up terlalu berlebihan atau memakai cat kuku itu juga kurang bagus ketika dilihat orang, karena pelajar harus menunjukkan jati dirinya, karakternya sebagai pelajar yang sederhana, yang tidak berlebihan dalam memakai make up. Jadi kenapa sekolah memiliki peraturan itu? Agar timbul yang namanya jiwa kedisiplinan khususnya kepada siswa, agar menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Ya. Jadi hari ini kita diskusi, kamu mengakui melanggar kesalahan, kemudian kamu punya cara tersendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan sudah berjanji untuk ke depan berusaha untuk menaati peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Sudah paham? Paham, Pak. Merasa ada yang perlu ditanyakan? Sudah, tidak ada. Kalau nggak ada, silahkan kembali ke kelas. Nanti begitu sampai di rumah segera dihapus ya. Baik, Pak. Ya. Silakan Cika kembali ke kelas. Mari, Pak. Ya. Kasus 2 di laboratorium komputer, Pak Agung menemukan Cika menggunakan cat kuku berlebihan yang melanggar peraturan sekolah. Pak Agung dengan bijak mengajak Cika berbicara di ruang khusus, dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, untuk menyelesaikan masalah. Melalui dialog yang menstabilkan identitas, memvalidasi perasaan,
dan mencari solusi, Cika mengakui kesalahannya dan berjanji untuk lebih mematuhi peraturan sekolah. Setelah berjanji akan menghapus cat kukunya di rumah, Cika kembali ke dalam laboratorium komputer dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya disiplin dan peraturan. Cerita ini menyoroti bagaimana pendekatan restoratif dapat membantu membangun budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Cika dari kelas 8C. Saya hari ini senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Agung karena saya menggunakan cat kuku dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tertib seperti siswa-siswa pada umumnya. Terima kasih Pak Agung.